Gerak dasar atletik. Atletik merupakan cabang olahraga tertua dan induk semua cabang olahraga. Atletik juga merupakan kegiatan yang dapat kamu temui dalam kegiatan sehari-hari. Manusia memiliki berbagai kemampuan gerakan diantaranya jalan, lari, lompat, dan melempar. Gerakan tersebut termasuk gerakan dasar atletik. Variasi gerak dasar atletik sangat menyenangkan jika dipraktikkan dalam bentuk permainan. Pada pelajaran ini, kamu akan mengetahui variasi gerak dasar berjalan, berlari, lompat, dan melempar. Variasi gerak dasar jalan. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar berjalan? Melalui kegiatan tersebut, kamu dapat mengetahui posisi lengan dan kaki saat berjalan. Apa sajakah bentuk variasi gerak dasar jalan? Yang pertama, variasi gerak berjalan berdasarkan arah, yaitu jalan maju dan mundur. Bagaimana cara melakukan gerak dasar jalan maju dan mundur? Yang pertama, posisi awal sikap berdiri tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan. Yang ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan lengan kanan ke depan. Yang keempat, langkahkan kaki kanan ke belakang, ayunkan lengan kiri dari depan ke belakang, dan ayunkan lengan kanan, kebalikan ayunan lengan kiri. Yang kelima, langkahkan kaki kiri ke belakang, ayunkan lengan kanan dari depan ke belakang, dan ayunkan lengan kiri, kebalikan ayunan lengan ke kanan. Selain gerak dasar jalan maju dan mundur, dalam variasi gerak berjalan berdasarkan arah, ada pun gerak dasar jalan ke samping dan berkelok kelok. Nah, bagaimana cara melakukan jalan ke samping dan berkelok kelok? Yang pertama, sikap awal posisi tubuh berdiri tegak. Yang kedua, langkahkan kaki kiri ke samping. Yang ketiga, kemudian langkahkan kaki kanan ke samping, kiri hingga merapat. Yang keempat, langkahkan kembali kaki kiri ke samping, kaki kiri disusul kanan, begitu seterusnya. Yang kelima, kemudian lakukan gerak berjalan berkelok-kelok ke depan. Yang kedua, variasi gerak berjalan berdasarkan langkah, yaitu langkah biasa dan langkah tegak. Bagaimana cara melakukan variasi langkah biasa dan langkah tegak? Yang pertama, posisi awal berdiri tegak dan melangkah kaki kiri ke depan. Yang kedua, saat melangkah lutut ditekuk sedikit. Yang ketiga, lengan kanan diayunkan dari belakang ke depan. Yang keempat, gerakan lengan kiri kebalikan dari ayunan lengan kanan. Yang kelima, saat berjalan posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Selain langkah biasa dan langkah tegak, ada juga langkah rapat dan langkah cepat. Nah, bagaimana cara melakukan variasi langkah rapat dan langkah cepat? Yang pertama, sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke depan. Kedua, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Yang ketiga, kaki kanan dan kaki kiri dilangkahkan dengan rapat. Yang keempat, setiap gerakan dilakukan dengan lutut ditekuk sedikit. Yang kelima, kemudian lakukan langkah cepat. Yang pertama, lari pelan, lari cepat. Apa yang dimaksud lari pelan? Yaitu lari santai, yang dikenal dengan istilah jogging. Sedangkan lari cepat dikenal dengan istilah lari sprint. Bagaimana cara melakukan variasi lari pelan, lari cepat? Yang pertama, sikap berdiri tegak. Melangkahlah untuk melakukan lari pelan atau jogging sejauh 10 meter. Yang kedua, kemudian lakukan lari cepat dalam jarak tertentu. Saat berlari, gunakan ujung telapak kaki, ayunkan lengan dengan kedua tangan dikepalkan atau dibuka, dan ayunkan lengan dilakukan secara santai. Posisi badan miring ke depan dan pandangan ke depan. Saat berlari, ayunkan lengan dan langkah kaki harus terkoordinasi dengan baik. Langkah kaki kiri ke depan diikuti ayunan lengan ke kiri belakang. Sebaliknya, saat kaki kanan melangkah ke depan, ayunkan lengan kanan ke belakang. Yang kedua, lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Bagaimana cara melakukannya? Posisi awal, sikap berdiri tegak. Yang kedua, langkahkan kaki kiri ke samping dalam gerakan berlari diikuti ayunan lengan. Yang ketiga, lakukan kegiatan lari menyamping dalam jarak tertentu. Yang keempat,
Selanjutnya dilakukan lari berkelak kelok melewati rintangan. Yang ketiga, lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Nah, yang kita bahas lari melompati rintangan. Kamu dapat mengawali dengan lari cepat, kemudian lakukan lompatan melewati rintangan. Kegiatan ini juga dapat divariasikan oleh lari langkah kuda. Nah, bagaimana cara melakukannya? Langkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri mendorong tubuh di belakang kaki kanan, posisi kaki kanan selalu berada di depan kaki kiri. Yang pertama, lompat tali dan loncat kotak. Lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional untuk melatih ketangkasan. Permainan ini menggunakan tali karet yang dirangkai atau skipping. Lompat tali dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Apabila kita melakukannya sendiri, kamu dapat memegang ujung tali, ayunkan tali ke depan, melewati kepala dan kaki sambil meloncatinya. Kegiatan lompat tali dapat divariasikan dengan loncat kotak. Apabila kamu sudah melakukan lompat tali, lakukan lompat kotak, loncati beberapa kotak dalam jarak tertentu, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang. Yang kedua, loncat ke atas dan loncat jauh. Gerakan meloncat adalah gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan dua kaki. Gerak meloncat dilakukan tolakan dua kaki. Meloncat dapat dilakukan dengan loncat ke atas dan loncat jauh. Bagaimana cara melakukan variasi loncat ke atas dan loncat jauh? Yang pertama, sikap awal berdiri dengan posisi tegak. Yang kedua, tekuk kedua kaki untuk menolak tubuh ke atas. Yang ketiga, tolak tubuh ke atas menggunakan kedua kaki diikuti ayunan lengan ke depan. Yang keempat, gerakan ini membuat tubuhmu melenting ke atas kemudian mendarat dengan kedua kaki. Yang kelima, kedua lengan diluruskan ke depan untuk keseimbangan badan. Yang ketiga, lompat raih dan lompat jauh. Gerakan melompat merupakan gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan satu kaki. Contoh gerakan melompat yaitu lompat raih dan lompat jauh. Bagaimana cara melakukan gerakan lompat raih dan lompat jauh? Siapkan sebuah bola yang digantung agak tinggi. Posisi awal, lakukan lari cepat dan pandangan ke depan. Saat mendekati papan tolak, bersiap melakukan tolakan. Lakukan tolakan dengan satu kaki, gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Ayunkan lengan ke depan untuk bersiap mendarat. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki, lutut agak ditekuk dan ikuti ayunan lengan ke depan. Variasi gerak dasar melempar. Gerakan melempar dilakukan dengan satu atau dua tangan. Benda yang bisa digunakan dalam gerakan melempar yaitu bola kasti, bola sepak, bola basket, lembing, roket, dan cakram. Dari kegiatan di atas, kamu mengetahui salah satu cara melakukan gerakan melempar. Selanjutnya, kamu akan belajar variasi gerak dasar melempar. Apa sajakah bentuk pembelajaran variasi gerak melempar? Yang pertama, lempar roket. Kegiatan lempar dapat menggunakan roket. Bagi siswa SD, roket sebagai pengganti lempar lembing dan cakram. Gerakan lempar roket sesuai gerakan lempar lembing. Nah, bagaimana cara melakukan lempar roket? Yang pertama, posisi awal bersiap melakukan awalan lari. Yang kedua, salah satu tangan memegang roket dan pandangan ke depan. Yang ketiga, lakukan lari pelan dan lari cepat. Kemudian lakukan tolakan tepat di belakang garis batas tolakan. Yang keempat, lempar roket sekuat-kuatnya agar lemparan jauh. Yang kelima, ikuti gerakan ayunan lengan dan lengan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, lempar bola ayun. Bagaimana cara melakukan lempar bola ayun? Yang pertama, posisi awal, sikap berdiri tegak, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Yang kedua, bola dipegang tangan kanan di belakang telinga dengan siku ditekuk. Yang ketiga, pandangan ke arah sasaran yang dituju, ayunkan lengan kanan dengan kuat. Yang keempat, saat bola berada di atas depan kepala, lepaskan bola. Yang kelima, ikuti dengan acuan di pergelangan tangan agar bola meluncur ke atas depan.